anjing menyerang pawang itu selama ini tidak pernah ada. Untuk pelacak SAR, kita pernah melaksanakan tugas di Turki, ada juga yang pernah di Myanmar, dan bencana nasional termasuk di Cianjur, dan sekarang juga yang melaksanakan di Sumatera. Anjing SAR yang nama Reno sampai gugur, kemungkinan karena medannya yang luas dan cuaca. Peran anjing pelacak atau K9 di lingkungan kepolisian, khususnya di Direktorat Polisi Satwa atau Ditpol Satwa Polri, sangat vital dalam mendukung berbagai operasi, mulai dari pengamanan event internasional hingga penanganan kasus kriminal. Tim Tribunnews berkesempatan untuk melihat lebih dekat latihan anjing K9 di Markas Korps Sabhara, Baharkam Polri, Kelapa II, Depok. Anjing atau K9 di Pol Satwa ini jumlahnya ada 73 ekor dan personilnya ada 85, itu termasuk staf dan para unsur perwiranya. Jadinya semua K9 ada yang menghandle satu-satu. Kualitas dan keandalan unit K9 ini ditopang oleh sistem pelatihan yang ketat bagi para pawangnya atau handler, serta spesialisasi kemampuan anjing yang beragam, disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Para handler atau pawang yang baru bergabung di Ditpol Satwa wajib menempuh pendidikan kejuruan dasar yang dikenal sebagai Dikbang Pawang Dasar. Pelatihan ini kemudian dilanjutkan dengan jenjang yang lebih spesifik, yaitu pawang lanjutan, serta kejuruan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi. Jadi untuk pakan K9 sehari dikasih pakan 2 kali. Yang menyiapkan pakan dari pihak veteriner termasuk vaksin dan kesehatannya itu ditangani oleh veteriner. Kemudian untuk pawangnya sendiri merawat, termasuk memandikan, membersihkan kennelnya, dan melatih mengoperasionalkan itu tiap hari dilaksanakan oleh pawang K9. Secara umum, K9 Ditpol Satwa memiliki 5 kemampuan utama yang berperan langsung dalam tugas-tugas kepolisian. Pertama, pelacak bahan peledak. Kemampuan ini rutin digunakan untuk tugas sterilisasi keamanan di acara-acara penting, baik skala nasional maupun internasional. Kedua, pelacak narkoba. Anjing K9 berfokus pada upaya deteksi dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Ketiga, pelacak kriminal. Digunakan untuk melacak jejak pelaku tindak pidana, barang bukti, atau mencari orang hilang. Keempat, pelacak SAR. Berkontribusi dalam operasi pencarian dan pertolongan korban, terutama dalam situasi bencana alam. Dan terakhir, pelacak dalmas atau pengendalian massa. Anjing pelacak atau K9 membantu mengurai dan mengendalikan kerumunan massa dalam rangka menjaga ketertiban umum. Pelacak hendak biasanya melaksanakan tugas sterilisasi di event-event nasional maupun internasional. Contohnya dalam event internasional G20, KTT ASEAN, dan event-event yang lain. Kalau untuk pelacak SAR, kita pernah melaksanakan tugas di Turki, ada juga yang pernah di Myanmar, dan bencana nasional termasuk di Cianjur, dan sekarang juga yang melaksanakan di Sumatera. Unit K9 Ditpol Satwa memiliki berbagai jenis anjing yang dilatih untuk spesialisasi tugas yang berbeda.
Jenis-jenis anjing yang bertugas di satuan ini Belgian Malinois, Labrador, Dutch Shepherd, Belgian Pointer, dan German Shepherd. Keberagaman ras ini memastikan bahwa setiap operasi didukung oleh kemampuan anjing yang paling sesuai. Chemistry untuk pawang dan anjingnya tentunya sangat dibutuhkan dengan cara kita perkenalan terlebih dahulu. Otomatis kita setiap hari datang, memberi makan, membersihkan kandangnya, itu otomatis sudah tercipta chemistry dan dia juga pasti akan merasakan, oh disayang sama pawangnya. Selama ini anjing sudah tercipta chemistry yang bagus, jadinya tidak pernah ada kejadian yang anjing menyerang pawang, itu selama ini tidak pernah ada. Anjing SAR yang nama Reno sampai gugur kemungkinan karena medannya yang luas dan cuaca yang tiba-tiba panas, kemudian tiba-tiba hujan, jadi kemungkinan pengaruh itu. Tetapi di Ditpol Satwa sendiri, K9-nya dalam melaksanakan tugas tidak pernah ada kejadian gugur di lapangan. Anjing itu harus purna tugas umur 8 tahun. Tetapi kalau K9 Ditpol Satwa itu kalau 8 tahun masih fisiknya masih mampu dan secara kesehatan juga masih sehat, atas petunjuk dokter kita masih operasionalkan. Tetapi kalau sudah memang fisiknya sudah nggak mampu, ya udah kita istirahatkan. Tetap dirawat seperti layaknya anjing-anjing yang lain karena jasa-jasa mereka sudah banyak, jadi walaupun sudah tidak operasional tetapi kita rawat dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.